Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Mungkin agak depan sedikit ikhwah yang mungkin tak sampai suara anak. Setelah pelajaran yang telah kita lalu kita ingatkan lagi bahwasanya metodenya adalah usahakan di halaqah, di kelas seperti ini kita paham, silakan bertanya jika tidak dimengerti, dan usahakan di rumah di murojaah, sisihkan waktu setengah jam untuk murojaah atau kurang dari setengah jam, dan menghafalkan definisi dan istilah, definisi dan pembagian. Ya. Kita kemarin telah mempelajari tentang istilah al-kalam. Dalam bahasa kita perkataan, pernyataan, nah itu al-kalam, pembicaraan, kalimat. Dalam istilah Arab juga namanya al-jumlah. Namun lebih dekat dengan keadaan nahwu adalah, atau istilah nahwu adalah jumlah. Apa itu jumlah? Silakan yang bisa jawab. Hasan, susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Demikian. Dikatakan sempurna ketika seorang diam dan tidak bertanya. Berbeda kalau kita bilang misalnya saya pergi. Terkadang butuh pertanyaan lagi, kemana perginya? Seperti itu kalimat atau jumlah. Kata dibagi 3, silakan yang bisa sebut. Kata ada 3. Isim, fi'il, huruf. Setelah kita pelajari isim, apa isim? Ya, lebih simpel memahami kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Kalau diperinci ya banyak. Isim adalah kata benda, sifat, keterangan waktu, benda-benda beku, dan seterusnya. Akan lebih kita memahami definisi isim kalau kita nanti belajar tentang fi'il. Isim mempunyai tanda-tanda, dengannya kita akan bergantian. Tanwin, apalagi yang kedua? Alif lam. Yang ketiga apa? Huruf nida, huruf panggilan. Keempat, huruf jar. Yang kelima, mudhaf ilaih. Kita lebih bagus menggunakan istilah nahwunya, mudhaf ilaih namanya. Kalau mau diartikan boleh, tapi bahasanya disandarkan pada isim lain, bukan disambung seperti yang di kitab Taurat. Sedikit mendalam lagi kita meroja kaidah dalam harokat. Harokat pada asalnya dhammah. Tidak boleh di fathah, tidak boleh di kasrah kecuali ada sebab. Kita sudah ada 2 sebab kata di kasrah. 1, kemasukan huruf jar. 2, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya, bukan mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih yang jar. Demikian. Dan juga faedah, jika salah satu jika kata menerima salah satu tanda seperti alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Sebaliknya, jikalau dia menerima tanwin, maka tidak boleh ditanwin. 2 tandanya tidak boleh digabungkan. Tanda lain boleh digabungkan. Misalnya menerima huruf jar, fi rajulin, ada tanwinnya, ada huruf jarnya, tidak apa-apa. Tapi terkhusus dengan alif lam sama tanwin, maka pilih salah satu saja. Nah, demikian. Karena yang alif lam namanya ma'rifat dan yang memakai tanwin namanya nakirah. Akan datang penjelasannya insyaallah. Hasan, masyaallah. Adapun
contoh-contoh daripada masing-masing tanda, maka itu tergantung kita menghafal kosakatanya. Al-masjid paling gampang, al-masjid. Al-masjidu isim. Karena ada alif lamnya. Dihilangkan al-nya menjadi masjidun. Demikian. Berikutnya adalah yang menerima huruf nida panggilan. Berarti dapat dipastikan isim yang jatuh setelahnya pasti kata isim. Atau kata yang jatuh setelah huruf nida pasti isim. Berikutnya adalah huruf jar. Silakan disebutkan huruf jar. Min ila an ala fi bi kali. Apa itu min? Dari ila ke an, dari fi di dalam, ala di atas. Ya, ka itu seperti artinya. Li untuk. Hadzal qalam li Muhammad. Pulpen ini untuk Muhammad. Al-qalam li Muhammad misalnya. Ya. Bisa juga. Bagaimana dengan kalau yang sumpah itu masuk jet kan? termasuk juga. Ada tambahannya. Namanya wawu qasam, taul qasam, dan ba'al qasam. Ada perinciannya di huruf-huruf. Tapi yang panjang pembahasannya adalah fi'il dan isim. Yang lebih panjang lagi isim. Adapun huruf akan diselipkan pembahasannya di setiap pembahasan. Nanti ada huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya, istifham namanya. Nanti akan ada di isim ma'rifat atau isim mabni. Demikian. Faedah dalam huruf jar, satu, kata yang jatuh setelah huruf jar pasti isim. Yang kedua, dan wajib di kasrah. Yang kelima ini yaitu mudhaf, mudhaf ilaih. Kita cukup menyebutkan mudhaf, sudah dipahami pasti setelahnya ada mudhaf ilaih. Dua istilah yang tidak boleh dipisahkan. Ini pelajaran yang kemarin. Maka kita sebutkan ciri-ciri mudhaf. Apa kita sedikit mengambil contoh atau menulis contoh tentang mudhaf ilaih. Tidak masalah, biar agak jelas sedikit tentang mudhaf ilaih. Misalnya ini, Kitabul Fiqhi. Kitabul Fiqhi. Kita akan bisa baca harakat akhirnya. Ini kata. Ini pada asalnya harakat pasti dhammah. Jadi tidak lagi kita pakai kasih dhammah. Cuma di sini antara kita kasih tanwin atau tidak, karena dia sejatinya nampaknya tidak ada alif lam, berarti di tanwin. Tapi karena dia mudhaf, dia bersandar kepada ini, maka kita kasih tanwin dhammah, tidak boleh di tanwin. Kita sudah tahu ini sebagai mudhaf bersandar, maka kepada siapa dia bersandar? Pasti itu. Ini al-fiqh. Kitab bersandar kepada al-fiqhi. Kita punya faedah mudhaf ilaih di kasrah. Jadi kitabu al-fiqhi. Pasti sudah. Tidak ada harakat lain. Nah, ini kita kasih harakat kasrah. Dan tidak dikasih harakat tanwin. Kenapa? Karena ada alif lam. Kalau kita mau kasih tanwin, hilang alif lamnya. Karena ini kata boleh menerima, boleh tidak. Tergantung, kalau di alif lam maka tidak boleh tanwin.
Ada tanwin maka dihilangkan alif lamnya. Jadinya kitabu apa ya? Ya sini aja. Yang belakang bukan? Nah, enggak apa-apa di sini aja. Atau sini aja enggak apa-apa. Jadinya kitabu afwan. Ini tetap kitabu. Dimanapun tempatnya pasti dia kitabu. Karena mudhaf dia. Nah, di sini akan ada perubahan menjadi hin. Kitabu fikhin. Kenapa ada perbedaan kasrah sama kasratain? Karena antara alif lam atau tidak. Dia kembali ke kaidah umum. Jika tanwin maka tidak boleh alif lam. Jika alif lam maka tidak boleh tanwin. Nah, itu yang apa namanya dalam mudhaf ilaih. Dan kasrahnya pasti kasrah. Maka di sini cuman perbedaan antara tanwin atau tidak. Kasrah sama-sama kasrah. Nah, karena dia sebagai mudhafun ilaih namanya. Kitab fikih artinya. Ya. Berbeda dalam penggunaan. Ini dibahas dalam isim-isim yang ditinjau dari kejelasannya. Ada istilahnya nanti akan datang insyaallah tentang isim nakir dan ma'rifat. Jadi gini gambarannya. Jadi penting kita mengetahui isim nakir sama isim ma'rifat. Ini penting dalam memahami sebuah nas Al-Qur'an dan hadis. Penting sekali. Makanya kadang dibahas. Seperti ini gambarannya. Misalnya kitab yang kita pakai rujukan dalam apa namanya? Kitab nahwu ini apa? Mukhtarat. Semua kita di kelas ini paham semua dan mengerti bahwasanya kitab maksudnya kitab mutawatir ini. Jadi kita dalam bahasa Arab itu bahasanya cuman ainal kitab. Di mana kitab? Misalnya saya bertanya, ainal kitab? Di mana kitab? Dalam bahasa Indonesia ya sama aja artinya di mana kitab. Tapi dalam bahasa Arab ketika seorang yang berbicara memakai alif lam ainal kitab, maka wajib dipahami kitab ini. Gitu dia. Karena pakai alif lam. Tapi kalau saya bicara misalnya aina kitabun pakai tanwin dan pakai alif lam, boleh dipahami ini, boleh yang lain, boleh Al-Qur'an juga kitab. Kosakata juga kitab. Jadi bisa dipahami kosakata kitab nahwu bahkan mungkin kitab umum. Itu maknanya. Jadi nakiratu belum jelas. Nakiratu sesuatu yang belum jelas. Ma'rifat dari segi bahasa sudah ma'rifat, sesuatu yang jelas. Makanya dalam bahasa Arab itu sifatnya para ulama mengatakan maqalla wa dalla. Bahasa Arab itu sedikit lafadznya tapi sudah mencakup makna. Sedikit lafadznya tapi maknanya luas. Jadi mereka hanya mengatakan ainal kitab, tidak perlu mengatakan aina kitabun nahwi, tidak perlu kepanjangan. Jadi diringkasnya menjadi ainal kitab. Tapi orang yang mendengar pasti akan memahami kitab nahwu yang terkenal karena dia pakai alif lam. Atau seorang guru berbicara tentang santri yang pintar, terkenal orangnya Muhammad misalnya di kelas. Dia hanya mengatakan ainat talibu, di mana siswa itu, dan menyebut nama, tapi orang dengar pasti akan memahami karena ustadznya bicara dengan alif lam, ma'rifat. Itu maksudnya. Memakai alif lam ain. Al-talibu maka mesti maksudnya itu jelas semua orangnya siapa dia, tapi yang khusus ya betul khusus jelas. Dan dalam ayat banyak sekali penggunaannya ketika Allah mengatakan la tusyrik billahi syai'a. Tergantung ada huruf jarnya nanti. Kalau ada huruf jar di kasrah. Misalnya dalam perkataan wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Jangan membuat sekutu kepada Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an. Syai'un artinya sesuatu. Pakai nakirah syai'an. Sesuatu ini umum. Mau pulpen, mau tiang, mau batu, mau pohon, patung, kiai, ustadz. Apapun yang dikeramatkan, misalnya apapun yang dibuat syirik, maka masuk dalam syai'an, sesuatu, karena umum. Makanya syirik itu bukan hanya pada menyembah patung saja. Syirik bisa terjadi pada cincin yang dia kagumkan, jimat-jimat yang ada, demikian.
Makanya lafaz dalam Al-Quran itu syai'an nakirah, belum jelas, maknanya luas sekali. Itu faedahnya. Makanya seorang yang memahami Al-Quran dan hadis harus memakai ilmu bahasa Arab. Demikian, supaya tidak salah memahami atau menafsirkan. Insyaallah sudah jelas dalam mudhaf ilaih ya. Insyaallah itu pembahasan tentang mudhaf ilaih. Memang kitabnya perinci, ringkas dan perinci dia. Ringkas, perinci dan mencakup. Jadi kalau kita hafalkan ini jamaah, kalau hafalkan selesai kita belajar. Hafalkan selesai kita belajar sudah. Iya kan? Apa itu kalam, apa itu kata, apa itu isim. Nah, cuman karena butuh belajar ini, butuh sabar itu yang menghafalkan karena banyak istilahnya. Karena anak pesantren aja udah 2 tahun belum juga selesai, belum juga dikuasainya. Karena mungkin banyak mainnya, bukan fokus. Tapi kalau fokus dalam sistem mulazamah 2 bulan selesai ini, 3 bulan selesai. Baik, kita lanjutkan pada pelajaran yang baru dan definisinya dan tanda-tandanya. Silakan dihafalkan nanti definisinya, tanda-tandanya, pembagiannya. Yang panjang pembahasannya adalah isim memang. Kita akan belajar B ini, fi'il. Ini ada huruf B, apa maksudnya? Kita sedikit berikan faedah. B maksudnya adalah pembagian yang nomor 2 dari kata. Kita harus bisa kuasai susunan kitab ini. Dan itu cara belajar yang bagus. Ada B maksudnya apa? Ini pembagian yang kedua, fi'il, pembagian kata dibagi 3. Isim sudah, sekarang fi'il. Kita baca contoh kita baca definisi. Kita Mukhtarat halaman 4. Fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Nah, ini dia. Kata kerja, garis bawahi kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Waktu tertentu di garis bawahi itu intinya. Waktu tertentu akan dapat dipahami dan jelas dengan pembagian di bawahnya. Fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja waktu lampau. Fi'il madhi artikan telah. Tulis di atasnya fi'il madhi telah. Madhi artikan telah. Ini istilah, fi'il madhi ini istilah nahwu. Nanti akan ada definisinya, yaitu di sini ada. Fi'il madhi artinya telah. Tulis di telah di atasnya, yaitu kata kerja waktu lampau. Namanya lampau telah terjadi, berarti ya. Makanya kita mengartikan telah. Karena dia menunjukkan waktu yang sudah lampau, sudah terjadi, sudah berlalu. Contohnya alima. Alima artinya, dari segi kosakata alima artinya mengetahui. Karena ada fi'il madhi telah berlampau, berarti telah terjadi pengetahuannya, berarti telah. Berarti ngertikan telah mengetahui. Demikian. Alima mengetahui, karena dia fi'il madhi telah mengetahui. Nasara artinya menolong. Karena dia fi'il madhi berarti telah menolong. Jadi pahami konsep awalnya saja, fi'il madhi telah berarti sami'a mendengar, berarti telah mendengar. Perhatikan, sami'a artinya mendengar. Berarti telah mendengar. Kataba artinya menulis. Telah menulis berarti. Jalasa duduk, berarti telah duduk. Jadi fi'il ini hanya fokus pada kata kerja saja. Makanya dalam ilmu tasrif akan dibahas nanti, ilmu tasrif bagian ketiga. Namanya kata kerja ini pasti membutuhkan kapan dikerjakan. Sudah atau belum pekerjaan kan? Sudah dikerjakan atau belum? Atau sedang berlangsung, sedang dikerjakan. Belum dikerjakan, perintahkan dia untuk bekerja. Dia sudah bekerja, larang dia jangan bekerja. Itu akan perinciannya ada dalam ilmu tasrif. Dan juga namanya kerjaan ini pasti ada orang yang bekerja. Tidak mungkin ada pekerjaan tidak ada yang mengerjakannya. Dan juga pasti ada yang dikerjakan. Kata-kata kerja pasti ada yang dikerjakan. Itu dia. Dan juga orang bekerja pasti membutuhkan di mana dia kerja. Di PT mana, di gunung mana dia bekerja.
dan waktunya kapan, pasti itu. Makanya dalam ilmu tasrif dijajarkan telah bekerja, sedang bekerja, pekerjaan di tengah tepatnya. Orang yang bekerja, yang dikerjakan, kerjakanlah, jangan kerja yang artinya telah. Nah, di sini kita butuh menghafal kosakata memang sebanyak-banyaknya. Maka semua kosakata yang kita rujukan itu di bagian pertama kosakata fiil, bahwa semua itu fiil semua. Fiil madi, mudhari, amr. Pertama itu fiil madi yang pasti diartikan telah. Apa istamala istimalan? Artinya menggunakan. Berarti telah menggunakan. Jadi kalau Muhammad telah menggunakan, Muhammad istamalal kitab, begitu bahasa Arabnya. Muhammad telah menggunakan kitab. Demikian. Ya. Istimal masdar. Ya. Arti saja. Arti itu kan titik dua kan misalnya kan. Fi'il madhi mudhari masdar. Ya. Karena kita harus dalam menghafal kosakata harus dihafalkan fi'il madhinya dan fi'il amrnya, fi'il madhi dan fi'il mudhari sama masdar. Karena banyak babnya supaya tidak tertukar. Jadi kita lanjutkan biar mencapai target hari ini. Nomor 2, fi'il mudhari. Artikan sedang. Mudhari artinya sedang. Kalau fi'il kata kerja dia. Fi'il itu ya ini dalam artian bahasa kita kerja. Tapi ini dijadikan istilah dalam nahwu, fi'il madhi gitu aja. Fi'il madhi artikan sedang. Yaitu kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari ini dia berbicara tentang sedang berlangsung atau akan terjadi. Jadi jelas bedanya antara madhi dan mudhari. Madhi berlampau sudah, telah terjadi. Fi'il mudhari ini sedang terjadi atau akan. Makanya kalau kita artikan sedang aja. Di sana ya'lamu. Tadi di atas alima artinya mengetahui, karena dia fi'il madhi telah. Di sini karena dia fi'il mudhari maka kita mengartikan sedang mengetahui. Sama ya? Artinya sama dengan di atas. Mungkin bagi yang beda cetakan ada tambahan, maka tentunya kita artikan yang memang terlewatkan nanti. Kalau cetakan seperti yang ini, insyaallah contohnya sama. Ya'lamu sedang mengetahui. Yang suruh sedang menolong. Yasma'u artinya mendengar, berarti sedang mendengar. Yaktubu artinya sedang menulis. Ya, jadi sedang duduk. Jadi jelas perinci bahasanya dalam bahasa Arab. Mau bilang sedang berduduk, ini bahasanya. Berarti susah dong ngapalnya nih satu persatu, kita hafalkan sedang telahnya. Iya memang, tapi ada cara, ada rumusnya yang membuat kita lebih mudah menghafalnya. Ada rumus tasrif namanya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilu maf'ulun maf'ul la taf'ul maf'ulun maf'ulun, ada rumusnya. Jadi dikatakan gampang. Yang susah ini yang bagian yang ini memang. Ya. Kalau kita masuk ke ciri-cirinya, nanti ada istilahnya huruf mudhara'ah. Ya, kalau mau ditambahkan boleh. Ya, tadi sudah diartikannya, jadi sudah sedang duduk. Jadi kalau mau berbicara tentang ciri-cirinya, kita katakan fi'il mudhari' ada ciri-cirinya, diantaranya didahului huruf mudhara'ah. Kita tulis. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Ini huruf mudhara'ah. Kita bahasanya saja insyaallah. Mudhari' ada 4. Ini
Nah, atau nggak harus juga apa namanya fathah ya. Yang penting huruf hamzah, nun, ya itu awalnya. Terkadang dia dhammah, terkadang. Ini namanya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah yang merupakan ciri khas fi'il mudhari'. Artinya jika fi'il mudhari' didahului oleh huruf-huruf ini maka dikatakan fi'il mudhari'. Artinya yang A ini saya artinya. Ini na kami. Ya dia. Ta kamu. Ini dia. Jadi kalau di sini kan contohnya ya jelisu ya, berarti ini dia. Ya jelisu. Berarti ini ya, berarti dia sedang duduk. Ya, bagaimana? Katanya cuma satu, ya jelisu, tapi mananya apa? Dia sedang duduk, ya kan? Memang di situ keistimewaan bahasa Arab. Qalla wa dalla. Sedikit lafadznya tapi meluas mananya. Ya. Ini kalau kita bahas, dalam bahasa kita artikan dia sedang duduk. Oh. Dia sedang duduk. Tiga kata ya kita ya. Ya kan? Ya jenis. Itu. Ya jenis. Dia diambil dari ya ini. Sedangnya karena di fi'il mudhari'. Itu penting kita harus tahu ini fi'il madhi atau fi'il mudhari' untuk mengartikan senang atau telah. Duduk ya asal kata jalasa. Ya, kata kerja dia. Jadi yang fi'il ini kata kerja. Saya itu bukan kata kerja saya. Sedang juga bukan kata kerja. Mana kata kerjanya? Duduk. Nah, kita lihat di situ. Baik, jelas insyaallah. Pak Haji masih ingat ke Pak Haji? Masih ingat ya? Insyaallah dulu pernah selesai sama Pak Haji. Barakallahu fikum. Kita baca bagian ketiga dari fi'il. Setelah itu kita bisa ada soal jawab insyaallah. Insyaallah masih banyak waktu. Kita baca yang ketiga ya, fi'il amr. Ini perintah. Artikan amr perintah. Fi'il amr perintah. Kata perintah berarti. Definisinya adalah kata kerja perintah itu. Contohnya i'lam. Masih mengambil kata alima. Alima mengetahui. Karena fi'il madhi jadi artinya setelah mengetahui. Di fi'il mudhari' ya'lamu. Kata alima juga asalnya. Diambil dari kata alima. Ya'lamu hanya beda arti. Sedang mengetahui. Di sini fi'il amr diambil fi'il amrnya. I'lam. Di mana tahu ini i'lam itu ya'lam ada di mutasrif ya. Di situ. Makanya yang kita berikan muqaddimah pada kajian pertama adalah sejatinya kita harus kuasai dulu yang dua sebelum masuk nahwu ini. Tasrif sama kosakata. Ini terakhir. Kita malah terakhir ini bagian terakhir kita. Tinggal tugas jamaah insyaallah yang belajar. Insyaallah kita akan belajar juga insyaallah. Cuman karena kita sekaligus juga rekaman, kita kedepankan nahwu ini. Barangkali ada para talibul ilmi yang mungkin mengambil faedah. Insyaallah setelah nahwu pasti kita akan belajar sharafnya insyaallah. Karena kita waktu terbatas. Kalau seandainya ada waktu lagi, kita sisihkan waktu untuk tasrif sebenarnya. Ya, tidak masalah insyaallah. 3. Fi'il amar kata kerja perintah. I'lam. Karena perintah berarti seperti apa kita bahasanya kalau perintah? Adalah lahnya. Tapi harus juga lah ya. I'lam ketahuilah. Ketahuilah. Ada yang pergi, pergilah. Terkadang dari segi suara dipahami perintah. Demikian. Yang jelas perintah intinya. Tidak ada lahnya. Pergi misalnya, pergi sana misalnya kan. Berarti perintah.
kata yang bermakna perintah berarti ini namanya fi'il amr. I'lam, telah ketahuilah. Unsur, tolonglah. Isma, kata asalnya apa tadi? Mendengar. Berarti dengarkanlah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Jadi ini pembahasan fi'il beserta definisinya dan juga pembagiannya. Hanya 3 bagian ini saja. Dikatakan fi'il 3 ini aja. Fi'il mudhari', fi'il amr, dan fi'il madhi. Fi'il madhi artinya telah, fi'il mudhari' sedang, fi'il amr perintah. Nah, demikian. Ya. Ini kan ada pengertian akan datang yang mudah tadi. Kalau diartikan akan, misalnya ya alamu, kita artikan akan mengetahui, itu bisa dibatasi. Iya. Karena nanti akan diterjemahkan sesuai dengan kalimat dan juga pembicaraan sedang berbicara apa gitu. Kalamnya perkataan tentang apa gitu kan. Berarti dia nggak selalu sedang, ya? Iya, nggak selalu sedang. Makanya dibilang sini sekarang atau akan datang. Namun kita artikan secara umum sedang. Demikian. Tadi bisa juga berarti akan mengetahui, akan menolong. Gitu. Iya. Misalnya bahasa kita akan menulis di depan kita, gitu kan? Akan menulis di depan kita seorang santri misalnya. Ya bahasanya pakai ini. Yaktubu talibun, gitu bahasanya. Kita pakai ini. Kondisinya. Ya. Iya. Kalau misalnya di mana Muhammad sedang menulis, berarti kita bahasakan Muhammad yaktubu, begitu bahasanya. Ya, sedang menulis. Jadi dia namanya pembagiannya sedikit aja. Sampai di sini aja. Fi'il madhi, mudhari', amr. Yang akan panjang bahasanya adalah isim. Fi'il amr insyaallah ma'ruf, insyaallah perintah. Dan masing-masing pasti ada tandanya. Cuman kalau kita memberikan tanda-tandanya nanti banyak jadinya lebih ramai kitab kita. Kita hanya tambahkan yang penting saja. Kalau ingin mengetahui fi'il mudhari' maka seperti ini. Tandanya ada huruf mudhara'ah di depan. A, nun, ta, ya. A ini saya, berarti saya sedang mendengarkan. Berarti bahasanya dirubah ya menjadi A. Asma'u. Kalau mau bilang dia sedang mendengar berarti pakai ya. Iya. Yasma'u. Kalau kami sedang mendengar berarti pakai nun. Nasma'u. Dan kamu sedang dengar berarti tasma'u, seperti itu. Tapi ini huruf ini asalnya adalah huruf dhamir pastinya, dhamir. A itu ana, ya itu huwa, ta itu anta, nun nahnu. Nanti insyaallah kita akan pelajari lafaz-lafaznya di bagian isim ma'rifat, dhamir huwa huma hum, nanti ada. Kan ada insyaallah. Ya. Kalau fi'il madhi kalau ingin dilihat-lihat, ciri-cirinya dia selalu berharakat seperti ini, fathah semua, katabal, kutiba, kataba, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan jelas insyaallah antara isim dan fi'il. Jadi ciri fi'il seperti ini, ada harakat fathah di akhir, satu saja, jalasa. Kalau kita katakan dia isim, seharusnya ditanwin, tapi tidak tanwin. Dan juga dia fathah, jalasa, sa, fathah. Isim kita punya faedah tadi asal harakatnya dhamma, tidak boleh fathah, tidak boleh kasrah kalau tidak ada sebabnya. Nah ini jalasa, akhirnya fathah, berarti bukan isim, dia fi'il. Demikian, mudah cara memahaminya. Fi'il mudhari' demikian juga. Fi'il amr biasanya dia cirinya sukun akhirnya, seperti ini. Unsur. Ini dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah. Boleh dilihat kalau memang ini secara umum saja ya, artinya dia terkadang tidak selalu begitu. Kita harus mengetahui bentuknya saja. Tapi kalau selalu kayak gini alima fil madhi dengan dhamir huwa, ini kan alima ini
artinya dia telah mengetahui artinya, Pak. Sama dengan ya'lamu, Pak. Ya'lamu itu dia sedang duduk. Kalau jalasa yang fi'il madinya, jalasa berarti ini satu kata tiga apa? Kalimat dalam bahasa kita ya. Dia, sama dia juga, Pak. Dia, tapi telah di sini. Telah duduk. Sama. Jadi satu kata ini mengandung ini semua. Dia telah duduk. Kenapa dikatakan dia? Karena ada damir huwa dalamnya. Ada semua di ilmu tasrif. Kenapa dikatakan telah? Karena di fi'il madi, bukan fi'il mudhari'. Mudhari' sedang artinya, kalau fi'il madi telah. Kenapa dikatakan duduk? Karena asal kata duduk. Jalasa. Seperti itu dia. Berarti kita pelajari tasrifnya, Pak. Turun ke bawah nantinya. Jalasa, jalasu, jalasa, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna, jalastu dia. Saya telah duduk. Berarti per kata ada semua lafadznya. Saya telah duduk, kami telah duduk, semua ada lafadznya. Makanya bahasa Arab ini bahasa yang luas kata-katanya dan juga kalimatnya, keadaannya jelas sehingga Al-Quran tidak bisa dirubah. Sampai Allah tantang para pujangga ahli syair pada zamannya, zaman Nabi Muhammad SAW, ditantang para penyair. Karena para penyair ini adalah orang-orang yang orang yang punya bahasa tinggi. Ya, jadi kalau orang mempunyai bahasa yang kuat, dia menjadi seorang penyair yang membuat kata-kata indah, begitu. Kata-kata indah yang sepatnya dapat menggugah seseorang. Dan tidak masalah itu kata-kata indah, kata-kata mutiara. Seperti misalnya kata-kata misalnya ada udang di balik batu. Itu kan dari segi apa dia berbahasa seperti itu. Kita pun juga berbahasa, misalnya kan artinya ada udang di balik batu. Ini bahasa kita, tapi mana tersebut ada lain. Dari apa hubungannya dengan sesuatu yang diinginkan dengan bahasa yang dilapatkan. Nah, itu kan bahasa orang itu. Kepintaran seorang dalam berbicara. Nah, bahasa juga demikian. Taib. Insyaallah kalau seperti ini namanya damir huwa ya. Alimah huwa, maka pasti dia fathah. Ya'lamu juga demikian. Intinya dia dhammah, tidak ada tanwin di sini. Kalau tanwinnya sudah keluar dari ranah fi'il, dia pasti lainnya ke isim. Kalau alif lam masih ada yang sama-sama alif lam, karena di fi'il ada yang macam alif lam, tamasa, ya kan? Dalam penulisan kan tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Tamasa. Afan. Betul. Tamasa. Ini kalau ada harokatnya kan bacanya al. Kayak al kan? Tapi itu fi'il dia. Tapi tanwin paling jelas tanwin. Pasti ada isim. Tapi dengan menghafal kosakata kita akan tahu ini fi'il. Tamasa artinya mencari. Hamzah wasal sama itu kan. Hamzah wasal. Kalau alif lam kan hamzah wasal ya. Hamzah wasal. Nggak ada juga. Ya. Makanya kita pasti menghafal kosakata baru bisa dibedakan. Insyaallah fi'il agak ringkas bahasanya insyaallah, karena juga diakhirkan bahasanya nanti. Yang akan setelah ini kita akan baca seterusnya itu adalah isim. Kita baca dengan C. C ini apa maksudnya? Pembagian dari kata isim fi'il huruf. Ini kita masih belajar mukaddimah, pembukaan. Gambaran umum bahasa Arab itu seperti ini. 3 kata ini yang dibahas panjang lebar. Tidak ada nomor 4-nya. Entah fi'il, entah isim, atau huruf. Makanya masing-masing dikenalkan cirinya dan juga definisinya. Huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Nah, kata yang lain ini maksudnya isim dan fi'il. Karena tidak ada lagi kata selain mereka yang 3 ini.
isim, fi'il, huruf. Ketika diberikan definisi dalam huruf, tidak berfungsi huruf kecuali dengan bersambung dengan saudaranya yang lain. Berarti isim atau fi'il. Demikian. Berarti kata bahasa Arab antara isim, fi'il, huruf ini tergabung menjadilah dia sebuah kalimat. Terkadang isim, terkadang isim fi'il, terkadang fi'il dan isim, terkadang huruf, isim, fi'il. Dan huruf ini pembahasannya dia sedikit dan juga tidak ada pembahasan khusus. Dia akan diselipkan dalam setiap pembahasan. Demikian. Huruf ini adalah penyempurna ya. Kita mau bilang ya kata sambung bisa juga. Misalnya mau bilang kapan sholat, kapan ya bahasa apa? Kapan ini bukan kata kerja, ya kan? Waktu juga bukan. Jadi kalau sholat, ini sholat kata kerja. Berarti kita harus mempunyai kata yang melafadzkan kapan, itu mata dalam bahasa Arabnya, dia huruf dia. Istifham artinya. Kita artikan di sana hal artinya apakah, wa dan, summa artinya kemudian, inna sesungguhnya, atau, qad sungguh, saufa kelak artinya. Ya. Sa juga masuk. Ada sa, ada saufa. Itu. Kalla saufa ta'lamun. Perbedaan sin sama saufa beda. Saufanya dalam jangka jauh dia. Kelak diartikan, makanya kelak engkau akan mengetahui akibatnya. Itu saufa dipakainya. Misalnya orang tua bilang, engkau malas nak, dan kelak engkau akan tahu akibatnya kemalasan misalnya. Jadi bahasanya saufa gitu. Tapi kalau akan belajar sekarang, engkau akan dapatkan atau pasti engkau akan dapatkan buahnya misalnya pakai sin. Itu pembahasannya diselipkan. Ada juga pembahasan huruf, namun sedikit juga. Intinya yang perlu kita banyak fokus memurajaah juga bagian isim dan fi'il. Dia masuk huruf. Ya, nanti akan ada di ada di apa namanya? Isim mabni ada nanti. Ada semua lengkap di sini. Lafaz-lafaznya juga artinya nanti insyaallah. Jadi kita ketika berbicara dengan bahasa Arab, maka silakan menggunakan fi'il atau isim atau huruf. Nah, kembali ke artinya. Kalau apakah engkau sudah makan, berarti pakai apakah ini? Berarti apa bahasanya apakah? Hal bahasanya. Hal akalta. Simpel dalam bahasa Arab. Hal akalta. Apakah engkau telah makan? Nah, kalau kita bahasa kita banyak. Apakah engkau telah makan? Banyaknya itu. Dalam bahasa kita hal akalta jadi sudah. Kalau huruf ini kan mungkin tambahan dari sesuatu ini. Iya. Huruf itu kan bisa dibagi berarti untuk fi'il dan untuk isim. Iya betul. Jadi huruf yang di sini ini gabung ya. Huruf yang ada di sini gabung. Yang jelas ini penulis menyebutkan huruf-huruf. Ini contohnya. Nanti ada beberapa huruf yang memang khusus pada fi'il saja. Ada huruf khusus pada isim saja. Seperti huruf jar. Makanya dikatakan huruf jar ciri khas isim. Karena dia masuk pada isim saja, tidak bakal ketemu dia masuk pada fi'il. Misalnya min ila min. Min jalasa, tidak ada, salah, pasti salah. Makanya dalam bahasa atau baca kitab ilmu nahwu ini dia ciri khasnya adalah kitab gundul ya, tidak berharakat ya. Jadi kalau dalam penulisan seperti ini, aman. Nah, ini kata-kata man ini bisa dibaca man, bisa min, tergantung. Makanya semacam kita bisa tebak. Kalau begini pasti begini ilmu nahwu ini. Tinggal kita butuh kuat menghafalnya dan rajin meroja aja. Kalau begini pasti begini, begitu ilmu nahwu ini. Sekarang man, kita membaca min atau man. Kalau min huruf jar, kalau man huruf istifham, pertanyaan. Tergantung. Ini setelahnya apa? Kalau kita baca min huruf jar, tanggung jawab setelahnya harus ada isim.
Tapi kita tadi ini ada ini fathah. Isim kalau sendirian seperti ini pasti dom di tanwin seharusnya. Tapi tidak tanwin. Demikian. Atau boleh saja dibilang jalasun. Boleh saja itu, tapi dari segi kosakata dan tasrif tidak boleh. Jadi mau dibaca man ini. Mau tidak mau harus dibaca man, karena man ini masuk pada fiil dan masuk pada isim juga. Makanya dibaca man jalasa, siapa yang telah duduk, itu artinya. Ya, begitu. Kalau man, pasti kita akan baca setelahnya jalasa fi'il madhi. Dan kita akan mengetahui setelahnya fi'il madhi telah terjadi. Karena man ini adalah isim istifham artinya. Tapi udah baca min, maka kita pasti mengetahui setelahnya sebagai isim dan pasti kita akan kasrah. Itu dia. Nanti banyak lagi huruf yang lain. Itu. Ya. Dalam contoh sini gabung hal ini ada istifham wa huruf ataf namanya. Semua juga ataf. Inna huruf taukid. Au ataf qad juga huruf ini masuk pada fiil. Saufa juga masuk pada fiil. Jadi gabung. Nanti ada huruf-huruf masuk pada isim atau huruf masuk pada, ada nggak huruf masuk pada huruf? Ada, dibolehkan. La fi, la itu huruf ziyadah. Fi juga huruf jar. La fi, tidak masalah. Innal insana la fi khusrin, bukan itu. Yang jelas huruf ketemu huruf boleh. Intinya tiga kata ini entah isim atau huruf bertemu. Yang jelas huruf jar karena dia masuk pada isim saja, maka tidak ada huruf jar masuk pada fiil atau masuk pada huruf. Dan demikian selesai pembahasan muqaddimah pembukaan kitab Mukhtarat. Dapat dibayangkan pembahasan yang akan datang, maka membahas antara tiga hal ini, isim, fiil, huruf. Namun yang akan diperinci adalah pembahasan isim. Itu halaman 5. Al-bab tsani, bab kedua, isim, al-ismu min haitsu qawaidus sarf. Isim ditinjau dari kaidah-kaidah sharaf. Al-bab tsani, al-bab ada harakatnya. Kita bisa tebak harakatnya. Apa harakatnya? Dhammah. Al-babu. Tapi kita ragu tanpa ada belajar panjang. Kita punya konsep asal harakat dhammah. Kita katakan al-babu. Demikian. Dan kita katakan al-babu la tanwin karena dia alif lamnya ada di sana. Al-babu berarti. Demikian. Dibuang alif lamnya boleh, bacanya nanti babun. Nah, itu insyaallah akan dibahas pada kajian berikutnya. Silakan kalau ada soal jawab, karena memang pembahasan kita hari ini agak ringan dan juga sedikit. Yang kemarin lumayan agak panjang karena membahas masalah isim. Silakan ada soal. Sebelumnya yang isim. Ya, apa-apa Pak Haji. Di antara ciri isim adalah ada 5 kan? Alif lam, tanwin, alif lam, huruf nida panggilan 3, 4 ini huruf jar, 5 mudhaf namanya. Itu yang kita kemarin jelaskan di buku Mutalaq. Silakan buka kembali, kita meraja tidak masalah. Buka halaman 4. Ciri isim nomor 5. Nomor 5 bahasanya bersambung, itu kita coret atau dalam artian dikasih garis bawah ya, gitu biar ada semacam catatan kaki kita. Bersambung ini kurang tepat. Bersambung, kata kita bersambung kurang tepat. Kamu diganti dalam bahasa Indonesia silakan, tapi artinya bersandar, itu dia. Bersambung diganti dengan kata bersandar. Nah, bersandar dalam bahasa Arab apa? Mudhafun bahasa Arabnya. Mudhafun itu bahasa Arab, artinya disandarkan. Jadi yang di sini tulisannya diganti aja Ustaz. Boleh juga, boleh. Tapi kita tidak salahkan secara 100% ini. Tapi secara keadaan nahunya lebih dekat diartikan bersandar. Karena dalam istilah nahunya istilahnya adalah mudhaf. Dan mudhaf artinya bersandar. Ya. Ya. Kitab Al-Fiqh ya.
Foto yang kedua itu ada Al-Ikram. Ya, ya. Boleh lihat dengan ini yang dapat Al-Ikram. Kitabul fikhi sama kitabun Muhammad. Ya. Ini kitabul fikhi, kita memberikan faedah kemarin. Ini namanya sebagai mudhaf. Kita sudah kasih faedah mudhaf enggak boleh tanwin, enggak boleh alif lam. Makanya kitabu. Berarti pasti setelahnya adalah mudhaf ilaih. Karena dimanapun ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaih. Karena artinya bersandar. Namanya bersandar seperti ini. Pasti kepada siapa ada bersandar. Nah, itu dia namanya mudhaf ilaih di sini. Ini mudhaf ilaih. Nah, artinya yang disandarkan kepadanya dalam bahasa kita. Ini mudhaf. Bersandar kepada siapa? Dia kepada fik. Nah, makanya kita fikih. Kita punya faedah lagi mudhaf ilaih di kasrah dia. Di kasrah. Tapi kalau mudhaf ini kita punya faedah double alif lam, double tanwin. Kitabul fikhi. Ketika dihilangkan alif lam pada al fikhi menjadi kitabu fikhin. Tetap bahwasanya mudhaf ilaih di kasrah. Ini di kasrah, cuman bedanya di tanwin. Kenapa tanwin? Karena ada alif lamnya. Kita bahasakan demikian. Nanti akan ada istilah nahunya nakirah namanya. Kita bahasakan ini awal-awal tidak masalah. Kenapa ditanwin? Karena ada alif lamnya demikian. Jadi ini tetap keadaannya. Double tanwin, double alif lam. Mudhaf dia. Sekarang kita mau contoh lain yang disebutkan Pak Haji tadi. Dalam contoh lain misalnya seperti di sini ada di kitab ya. Apa? Baitu Muhammadin. Ya. Kita tulis Baitu Muhammadin. Tetap kita punya kaidah. Awalnya double tanwin, double alif lam, baitu. Kenapa kita pilih dhammah enggak fathah? Dan boleh saja, boleh. Tapi kita punya konsep pasti awal harakat dhammah. Enggak boleh pindah ke kasrah fathah kalau ada sebabnya. Dan kita belum menyentuh harakat fathah karena panjang bahasanya dia. Fathah. Kita sudah menyentuh dhammah sama kasrah. Kita punya dua sebab kasrah. Didahului huruf jar dan mudhaf ilaih. Sekarang ini pasti mudhaf dia. Kenapa kita tahu dia mudhaf? Karena dia dhammah. Isim ini kan nyatanya dia nakirah dalam istilah nahwu. Enggak ada alif lamnya, pastinya harus di tanwin seharusnya. Karena kaidahnya adalah setiap isim yang enggak ada alif tanwinnya maka pasti di alif lam. Sebaliknya, ketika dia alif lam maka pasti enggak pakai tanwin. Lah sekarang dia isim tapi atau kata tapi tidak ada alif lam. Jadi tanwin berarti ciri khasnya mudhaf. Kalau ada alif lamnya itu sekarang gini. Ini mudhaf ilaih ya pasti ya. Enggak ragu kita ini mudhafnya, ini mudhaf ilaihnya. Ini tanwin jelas karena mudhaf ilaih padanya apa? Tanwin. Cuma masalahnya ini pakai alif lam, ini tidak misalnya. Pertanyaan, bolehkah kita kasih alif lam di sini menjadi Baitul Muhammadi? Boleh? Ini tidak boleh dia. Ada lagi perinciannya, insyaallah kalau kita masuk lagi. Ada lagi perinciannya, dia masuk dalam isim ma'rifat. Isim ma'rifat banyak macam ya, nanti ada alif lam, ada isim isyarah, isim mausul. Dia masuk ke alam namanya. Alam ada 3 lagi pembagiannya. Ini banyak perinciannya, Pak. Betul dihafalkan? Muhammadnya banyak. Ya. Salah satu ruangan itu Muhammad, kita mau bilang Al Muhammad. Satu ruangan itu kan namanya Muhammad semua, kita bilang. Tetap enggak boleh. Ya. Ini ada alat cari lain. Itu atau bau itu dianggap mudah beli. Ya, sebentar kita tulis dulu setelah ini insyaallah. Ya, Muhammad ini tetap seperti ini, tidak boleh ditambah alif lam karena dia memang isim ma'rifat. Isim ma'rifat banyak macamnya. Alam ada 3. Kunya, laqab, isim. Dia masuk ke isim. Isim ini sudah dari sananya memang demikian. Misalnya kita katakan Surabaya. Surabaya itu sudah demikian. Tidak ada alif lam, tidak ditambah Surabaya, enggak. Surabaya, Jakarta. Mekah. Al-Madinah. Jadi memang asal kata demikian sudah. Itu memang kita menerima kata-kata itu dari turun-menurun demikian. Nah, sama dengan ini Muhammad sudah memang
dari alif lamnya ya sudah diterima dari alif lamnya. Beda kayak al-fiqhu atau al-masjid itu bisa. Nah, jadi ini jelas akan ada pembahasan dalam pembahasannya isim ma'rifat. Sekarang misalnya ini artinya rumah Muhammad. Kalau kita bilang rumah kamu, nah kamu ini masuk ke dhamir lagi, masuk ke dhamir. Kita bahasanya kalau rumah kamu berarti baituka. Baitu, ya baitu. Keedah mudhaf tetap dimanapun dia pasti dengan keedahnya, dengan faedahnya. Apa itu tidak boleh tanwin dan alif lam. Baitu sama, dimanapun dia tetap dia akan dhammah. Ciri khasnya itu baitu. Cuma nih ada apa nih, ada apa kata sambungan ka ini dhamir namanya. Nanti akan ada kita pembahasannya dalam isim ma'rifat. Isim ma'rifat banyak, alif lam, dhamir, isim musanna, isim mausul, termasuk alam ini. Kita sudah masuk alif lam. Pertama kali isim ma'rifat alif lam. Jelas bendanya. Nah, ini namanya dhamir. Insyaallah akan masuk kita. Yang jelas mudhaf ini kan pisah ya. Jelas ini mudhaf ini mudhaf lainnya. Kalau ini mana mudhafnya mana mudhaf lainnya. Nah, kita akan menghafalkan kosakata baitun artinya rumah. Berarti setelah baitun sudah kata lain sudah. Kita menghafal kosakata baitun. Kayaknya berarti lain sudah. Nah, kita akan katakan yang mudhaf ilaih ketika sudah mengetahui ini dhammah saja. Demikian. Berarti ini mudhaf ilaihnya nih. Ya, mudhaf ilaihnya yang ini. Yang kecil ini. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Tetap keadaannya itu dia akan di kasrah tapi tidak nampak dia. Ada lagi pembahasannya isim, ada keadaan dia di kasrah kelihatan kasrahnya, ada keadaan dia tidak kelihatan. Tapi tetap yang namanya di kasrah dalam istilah jar, namanya jar, namanya majrur, tetap itu. Jadi nanti ada beberapa kata nama mabni dia akan selalu demikian, ada yang memang dia menerima kasrah. Demikian. Memang agak sedikit perinci memang, tapi tidak terlalu ke bawah dia. Nah ini memang melebar dia. Terus sedikit, begini aja, tidak terlalu banyak, terlalu lebar lah juga. Tadi itu yang saya sebutkan sudah sampai situ saja. Jadi semeripat bagi banyak bagiannya. Alam, di antaranya alam. Alam bagi 3 ada sampai situ aja, insyaallah. Ya kan? Ini dihafalkan definisinya. Kalau mudhaf ilaihnya banyak, misalnya kayak pulpennya, pamannya, kakeknya Muhammad. Boleh, ada. Bisa juga. Mudhaf ilaih itu bisa sebagai mudhaf juga. Jadi kalau bersusun panjang itu. Ya, contohnya kita sebut contoh ya. Kita buat contoh. Insyaallah Pak Haji, insyaallah ya bisa. Ini semua akan masuk semua pembahasannya. Ya, yang penting ambil faedahnya sekarang di mukaddimah ini karena di sini disebut mudhaf, sejatinya adalah pembahasan terakhir mudhaf ini dan juga agak berat pembahasannya, cuma kita buat ringan, kita kasih kaidah. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Mudhaf ilaih kasih kasrah, itu secara umum. Nah, kita buat contoh mudhaf ilaih yang panjang misalnya kitabu talibi ma'hadin. Kitab siswa pondok itu artinya. Namanya siswa ini kan ada juga siswa rumahan, ada siswa apa itu kan. Jadi dalam bahasa itu boleh saja kita katakan kitabnya santri pondok begitu. Jadi bacanya adalah kitabu, yakin kita pasti dhammah karena tidak ada sebab yang membuat dia fathah atau kasrah. Yakin kita pasti dan benar dhammah kitabu. Ini sesuatu yang pasti kalau ini. Kalau ada yang fathah atau kasrah maka salah dia. Kitabu karena sudah kita dhammah, tidak ada matain, tidak tanwin, maka pasti kita akan jar setelahnya. Karena ini mudhaf pasti sudah ini. Tidak pakai alif lam, tidak pakai dhammah saja, pasti mudhaf. Kalau mudhaf pasti setelahnya mudhaf ilaih. Dua istilah yang tidak boleh dipisahkan. Makanya pasti kita kasrah di sini. Talibi. Itu kan. Cuman sekarang dia ini mudhaf lagi ke sini, Pak. Karena dia sebagai mudhaf, kembali lagi keadaan mudhafnya apa tadi? Enggak boleh tanwin, enggak boleh alif lam. Makanya dikasih satu aja nih. Gini. Kasrah tetap kasrah karena dia mudhaf ilaih di sini. Jadi dia ini
statusnya ini bisa mudhaf, bisa mudhaf ilaih, dua nama dia. Dua istilah kumpul di sini. Kalau di sini mudhaf saja. Tapi di sini ada dua istilah yang kumpul di sini. Ada mudhaf atau mudhaf ilaih. Kalau ada mudhaf, maka lalu tanwin. Kalau ada mudhaf ilaih, boleh di kasrah. Nah, di sini yang boleh di tanwin. Karena dia ini isim mudhaf ilaih, makanya di kasrah. Kenapa dia di tanwin? Karena dia tidak pakai alif lam. Ini mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih namanya nih. Sama dengan di sini juga mudhaf ilaih. Kenapa ini boleh tanwin, ini enggak? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Karena mudhaf juga dia. Yang mana? Karena dia mudhaf yang kali ini. Kali ini mudhaf, benar. Terus ini kenapa enggak boleh apa enggak, maksudnya kenapa ini boleh tanwin, ini enggak gitu? Ada sebagai mudhaf. Yang mana? Mudhaf Iya, kan ke maha. betul. Tapi ini tanwin. Karena toli Betul. Kalau ini sih mudhaf dan mudhaf ilaih, dua nama dia. Tapi kalau ma'hadun dia di tanwin, kenapa? Hasan, itu jawabannya. Karena dia cuma mudhaf ilaih saja. Mudhaf ilaih tidak ada keterangan dia boleh tanwin atau tidak, ada. Dia cuma kasrah saja. Mudhaf ilaih. Waduh, insyaallah. Jadi itu dia. Kenapa ini boleh, ini enggak? Ini enggak boleh karena dia ada mengandung nama mudhaf. Enggak boleh dia. Kalau ini dia cuma mudhaf ilaih, boleh. Kewajiban dia hanya cuma kasrah saja. Ditanwin karena enggak ada alif lamnya. Berarti kita boleh tambah alif lam di sini. Gitu. Kalau dia boleh alif lam tanwin, maka boleh dia alif lam. Berarti kasrah saja. Jadi bacanya Kitabut Thalibul Ma'hadi. Dibuang alif lamnya menjadi Kitabut Thalibul Ma'hadin. Begitu. Ya. Tadi toli itu tidak bisa kayak film yang Nggak boleh dia. Nggak boleh dia. Karena mudhaf dia. dua pangkat Isan. Insyaallah ya. Ini kalau kita yang dewasa belajar, para ikhwan ini cepat paham sebenarnya. Cepat sebenarnya, cuman butuh fokus saja sebenarnya. Kalau makanya orang ikhwan yang dewasa seperti kita ini cepat paham sebenarnya, cuman kadang waktu mungkin lebih cepat dari anak-anak yang mondok. Itu. Cuman terkendala waktu kita saja, waktu aja kadang. Iya kan, ngapalnya insyaallah. Boleh, ini diganti Muhammad boleh, tapi tentunya di sini ya tidak dipakai mahat. Kita ma'rifatkan. Kalau ini diganti baitin boleh, kita botol di baitin, kita botol di masjidin di sini kan. Ini bahasa mudhaf agak lumayan berat dan susah dalam membaca nanti, dalam praktek dia susah. Untuk mengecek ini mudhaf tidaknya ini agak berat ya, karena menyusunnya itu, bahannya itu yang agak susah. Makanya kita memahami itu paling dari segi siap kalimatnya. Tapi kalau pakai kaidah ini gampang, harokatnya kita bisa tahu. Tapi memastikan ini mudhaf atau tidak, ini yang butuh kita memikirkan. Kita pengarang membaca kitab, kita pikirkan dia mudhafkah atau dia naat sifat. Demikian. Kan ada gundul soalnya kan, karena kita gundulnya. Sudah jam 6 kurang 15, kurang lebih, insyaallah cukup kita insyaallah. Karena memang juga hari ini pembahasan agak ringan. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang isim ditinjau dari huruf akhirnya. Jadi kesimpulan mukadimah demikian, silakan dimurajaah, dihafalkan definisinya dan pembagiannya. Ya. Insyaallah yang mau ikut belajar hanya sekedar menyimak silakan. Hanya misalnya datang